Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anak, bagaimana hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Semoga kita semua tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi kita semua harus tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini Ibu akan membahas mengenai seni rupa. Kalian boleh simak video Ibu dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat. Bila perlu kalian boleh catat ya. Baik, kita mulai. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab 1 mengenai seni lukis, gaya, atau aliran. Tapi, sebelum kita ke pembahasan inti, Ibu akan mengulas kembali mengenai seni rupa agar kalian bisa mengulas kembali dan mengingat kembali pembahasan kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, seni rupa berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, seni rupa terapan, dan yang kedua, seni rupa murni. Seni rupa terapan yaitu karya seni rupa yang memiliki nilai fungsi dan bisa kita gunakan sehari-hari. Sedangkan seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dikembangkan untuk dinikmati keindahannya. Baik anak-anak, Ibu akan berikan beberapa contoh dari seni rupa terapan. Kita lihat sama-sama. Yang pertama ada gerabah. Gerabah dibuat banyak macamnya. Ada vas bunga, guci, kendi, gelas, mangkok, dan lain sebagainya. Yang kedua, anyaman. Anyaman juga dibuat banyak macamnya. Ada tas, kursi, meja, kipas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, topeng. Topeng ini termasuk karya seni rupa ukir, terbuat dari kayu, dan topeng ini biasanya digunakan sebagai properti tari. Selain properti tari, di rumah-rumah biasanya ada juga yang menggunakannya sebagai pajangan rumah. Dan yang keempat ada batik. Batik ini salah satu ciri khas Indonesia. Dan ada beberapa teknik batik, teknik pembuatan batik. Yang pertama ada teknik pembuatan batik celup ikat, ada juga batik tulis, ada batik printing, dan lain sebagainya. Selain contoh-contoh yang sudah Ibu berikan, mungkin kalian juga sudah banyak tahu apa saja sih seni rupa terapan yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Di sini juga Ibu akan berikan beberapa macam dari seni rupa murni. Yang pertama ada lukisan, yang kedua ada gambar, yang ketiga mozaik, yang keempat poster, yang kelima pamflet, dan yang terakhir adalah papan reklame. Kalau di kelas 7 dan di kelas 8 kalian sudah pernah membuat gambar, mozaik, poster, pamflet, papan reklame, dan kali ini kita akan coba membuat lukisan dan kita akan coba memahami lebih dalam tentang seni lukis. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih Bu perbedaan seni lukis dan seni menggambar? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja yang membedakan hanya pada alat dan media yang digunakan. Kalau seni menggambar hanya menggunakan kertas dan pensil untuk menggambar, sedangkan seni lukis menggunakan kain kanvas, cat air, kuas, dan yang biasa digunakan untuk melukis. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai aliran dan gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Representatif di sini adalah gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan alam.
Adapun gaya seni rupa pada representatif yaitu yang pertama naturalisme, yang kedua realisme, yang ketiga romantisme, yang keempat ekspresionisme, yang kelima impresionisme, yang keenam surrealisme. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan keadaan alam, seperti pegunungan, sungai, laut, pemandangan, dan sebagainya. Pelukis yang beraliran naturalisme salah satunya adalah Basuki Abdullah. Yang kedua, realisme. Realisme yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan dunia ini apa adanya. Biasanya penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Seperti yang kita lihat sama-sama, gambar yang Ibu berikan di situ adalah suasana kegiatan di pasar. Pelukis yang beraliran realisme salah satunya adalah Wardoyo Tarmizi. Yang ketiga, romantisme. Romantisme yaitu aliran seni rupa yang melukiskan cerita-cerita yang romantis atau peristiwa yang dahsyat dan kejadian yang dramatis. Seperti yang kita lihat di situ ya anak-anak. Contoh yang Ibu berikan adalah lukisan, penggambaran lukisan mengenai seperti peperangan ya, peristiwa yang dahsyat dan kejadian yang dramatis. Pelukis yang beraliran romantisme salah satunya adalah Raden Saleh. Yang keempat, ekspresionisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, yang spontan saat melihat objek karyanya. Perupa yang beraliran ekspresionisme salah satunya adalah Affandi. Yang kelima, impresionisme. Impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang beraliran impresionisme salah satunya adalah S. Sudjojono. Yang keenam, surrealisme. Surrealisme yaitu aliran seni rupa yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi atau menggunakan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk karya. Perupa yang beraliran surrealisme salah satunya adalah Ivan Sagita. Kemudian, berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan yang kedua adalah non-representatif. Non-representatif yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal, seperti struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Contohnya, berupa garis, bentuk, bidang, dan warna. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai seni lukis, gaya, atau aliran. Semoga dipahami dan dimengerti ya. Baik, sekarang Ibu akan berikan tugas ke kalian. Silahkan kalian rangkum dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, dari awal sampai akhir, mulai dari seni rupa terbagi menjadi berapa, kemudian masuk ke seni lukis, gaya atau aliran, berdasarkan cara pengungkapannya itu tergolongkan menjadi berapa, dan apa saja, silahkan dijelaskan dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian apa saja sih gaya dan aliran, macam-macamnya, yang tadi 6 yang tadi Ibu sebutkan. Dan tokoh yang tadi Ibu sebutkan silahkan kalian catat, lalu kalian boleh nanti laporan sama Ibu, foto, dan dikumpulkan ke Ibu bahwa kalian sudah mengerjakan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dan dimengerti dari yang sudah dijelaskan. Dan ingat ya anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari dari kelas 7, kelas 8, dan
yang kalian akan terima nanti di kelas 9 ini, itu harus kalian ingat dan kalian pelajari untuk nanti ujian. Jadi tidak boleh dilupa, silahkan diulas kembali, diingat-ingat kembali, dipelajari kembali semua yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.